Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reka Nurwahida, NIM 119111020301, Prodi Tadris IPA. Baiklah, kali ini saya akan melakukan percobaan indikator asam basa. Menguji larutan asam basa menggunakan indikator alami. Tujuan dari percobaan yaitu untuk mengetahui larutan yang diuji termasuk asam basa atau netral dengan menggunakan indikator alami. Untuk mengetahui perubahan warna yang terjadi pada beberapa ekstrak yang alami. Di mana saya menggunakan larutan sabun, air cuka, jeruk nipis, garam, gula, dan air mineral. Di mana bahan-bahannya itu ada bunga kertas, bunga kembang sepatu, bunga asoka, bunga tapak darah, dan kunyit. Indikator adalah suatu senyawa yang dapat memberikan warna yang berbeda dalam suasana yang berbeda. Misalnya, lakmus yang dalam suasana asam berwarna merah, sedangkan lakmus yang dalam suasana basa berwarna biru. Di sekitar kita terdapat beberapa zat warna alaminya yang dapat digunakan sebagai indikator seperti kunyit, ekstrak bunga yang berwarna, dengan syarat dapat mengalami perubahan warna alam dalam suasana yang berbeda. Dengan indikator yang kita dapat menentukan suatu larutan bersifat basa, asam, ataupun netral. Asam secara umum merupakan senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Asam adalah suatu zat yang dapat memberi proton atau ion H positif kepada zat lain yang disebut basa, atau dapat menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa suatu asam bereaksi dengan suatu basa dalam reaksi penetralan untuk membentuk garam. Contoh, asam adalah asam asetat. Secara umum, asam memiliki sifat sebagai berikut. Asam ketika dilarutkan dalam air, asam terasa menyengat bila disentuh dan dapat merusak kulit, terutama bila asamnya asam pekat. Asam bereaksi hebat dengan kebanyakan logam, yaitu korosif terhadap logam. Asam walaupun tidak selalu ionik, merupakan cairan elektrolit. Basa adalah zat-zat yang dapat menetralkan asam. Secara kimia, asam dan basa saling berlawanan. Basa yang larut dalam air disebut alkali. Jika zat asam menghasilkan ion hidrogen H positif yang bermuatan positif, maka dalam hal ini bisa mempunyai arti sebagai berikut. Maka ketika suatu senyawa basa dilarutkan ke dalam air, maka akan terbentuk ion hidroksida atau OH- dan ion positif menurut reaksi sebagai berikut. Ion hidroksida atau ion OH- terbentuk karena senyawa hidroksida mengikat satu elektron saat dimasukkan ke dalam air. Secara umum, asam memiliki sifat sebagai berikut. Kaustik, rasanya pahit, licin seperti sabun, pH-nya lebih dari air suling, mengubah lakmus merah menjadi biru, dapat menghantarkan arus listrik. Indikator asam dan basa. Dalam laboratorium kimia, indikator asam basa yang biasa digunakan adalah indikator buatan dan indikator alami. Berikut ini penjelasan tentang indikator asam basa, buatan, dan indikator asam basa alami. Indikator buatan. Indikator buatan adalah indikator siap pakai yang sudah dibuat di laboratorium atau pabrik alat-alat kimia. Contoh indikator buatan adalah kertas lakmus yang terdiri dari lakmus merah dan lakmus biru. Kertas lakmus, kertas yang diberi senyawa kimia sehingga akan menunjukkan warna yang berbeda setelah dimasukkan pada larutan asam maupun basa. Warna kertas lakmus akan berubah sesuai dengan larutannya. Perubahan warna yang mampu dihasilkan oleh kertas lakmus sebenarnya disebabkan karena adanya orchen atau ekstrak likenes yang berwarna biru di dalam kertas lakmus. Kertas lakmus biru pada larutan yang bersifat basa akan tetap. Apabila kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat asam, warnanya akan tetap merah karena lakmus merah memang merupakan orchain dalam suasana asam. Sedangkan apabila kertas larutan yang bersifat basa, maka orchain yang berwarna biru akan kembali terbentuk. Begitu pula sebaliknya. Indikator alam merupakan bahan-bahan alam yang dapat berubah warnanya dalam larutan asam basa dan netral. Indikator asam
yang biasanya dilakukan dalam pengujian asam basa adalah tumbuhan yang berwarna mencolok berupa bunga-bungaan, umbi-umbian, kulit buah, dan dedaunan. Perubahan warna indikator bergantung pada warna jenis tanamannya. Misalnya kembang sepatu merah di dalam larutan asam akan berwarna merah dan di dalam larutan basah akan berwarna hijau. Ini larutan garam ditambah dengan air, larutan air sabun, larutan gula, air biasa, air cuka, dan air jeruk nipis. Lalu larutannya diaduk-aduk. Ini larutan gula diaduk-aduk sampai merata. Ini larutan air sabun diaduk-aduk. Garam diaduk-aduk juga sampai merata. Setelah semuanya sudah merata, saatnya mencampurkan larutan bunga ekstrak bunga kertas ke dalam setiap larutan. Ini air jeruk, Baiklah, warna kunyit setelah diuji dengan indikator, yaitu pada larutan cuka, warna kunyit yang awalnya berwarna oranye berubah menjadi warna kuning muda. Awalnya kunyit berwarna oranye telah dicampuri dengan air cuka berubah menjadi warna kuning muda. Dan pada air jeruk, warna kunyit berubah menjadi kuning muda. Pada air sabun, warna kunyit berubah menjadi coklat kehitaman. Pada air gula, warna kunyit tetap berwarna oranye netral. Pada air garam, warna kunyit berubah menjadi warna coklat bersifat asam. Dan pada air suling atau air sumur, warna kunyit tetap berwarna oranye netral, tidak ada perubahan warna. Pada bunga asoka yang awalnya berwarna coklat muda, setelah dicampuri dengan larutan cuka, warnanya berubah menjadi merah muda.
Setelah dicampuri dengan jeruk nipis berwarna merah muda bersifat asam. Pada air sabun warnanya coklat kehitaman bersifat basah. Pada air gula warnanya coklat muda, tidak ada perubahan warna, bersifat netral, berarti tidak termasuk indikator asam dan basa. Pada larutan garam, bunga asoka berubah menjadi warna kehitaman, ungu kehitaman. Berwarna nila berubah menjadi berwarna nila. Sedangkan pada air sama, warnanya bersifat netral, tidak termasuk dalam indikator asam dan basa. Pada garam, bunga asoka berubah menjadi berwarna nila, bersifat asam. Dan pada air berwarna coklat muda, berarti tidak termasuk indikator asam dan basa, bersifat netral. Warna bunga kembang sepatu setelah diuji dengan indikator yang awalnya berwarna ungu muda, setelah dicampuri dengan larutan asam cuka berwarna berwarna merah pekat. Setelah dicampuri dengan jeruk berwarna merah muda. Dicampuri dengan air sabun berwarna hijau, bunga asokanya berubah menjadi warna hijau setelah dicampuri dengan air sabun. Dan setelah dicampuri dengan air gula, warnanya sama, tetap dengan ungu muda, bersifat netral, tidak termasuk indikator asam dan basa. Pada larutan garam berubah menjadi berwarna nila, bersifat asam. Dan pada air warnanya tetap bersifat netral, tidak termasuk indikator asam dan basa. Kertas telah diuji dengan indikator awalnya berwarna ungu, setelah dicampuri dengan air cuka berwarna coklat. Ungu muda dengan berwarna coklat setelah dicampuri dengan air cuka. Setelah dicampuri dengan air biasa, warnanya sama, tetap warna ungu muda. Pada air garam, warnanya berubah menjadi warna coklat. Pada larutan gula, warnanya sama, warna ungu muda. Setelah dicampuri dengan air sabun, warnanya berubah menjadi warna hijau, bersifat basah. Setelah dicampuri dengan air jeruk nipis, warnanya berwarna merah muda, bersifat asam. Warna bunga tapak darah setelah diuji dengan indikator yang awalnya berwarna putih, setelah dicampuri dengan air cuka berwarna putih muda. Setelah dicampuri dengan air jeruk berwarna kuning, bersifat asam. Dicampuri dengan air sabun berwarna kehijauan, agak kehijauan muda, hijau muda. Dicampuri dengan air gula, warnanya sama, bersifat netral, tidak ada perubahan warna, tidak termasuk indikator asam dan basa. Pada garam, warnanya berwarna kuning muda atau berwarna kuning, bersifat asam. Dan pada air biasa, warnanya netral, tidak ada perubahan warna. Di sini adalah larutan jeruk nipis. Di sini air sabun. Ini air gula. Ini air garam. Air biasa. Air cuka. Warna aslinya ini. Di sini bunga asoka. Ini bunga kembang sepatu. Di sini kunyit. Ini bunga kertas. Ini bunga tapak darah berwarna putih. Perubahan warna setelah diuji dengan indikator pada larutan atau bahan yang telah diuji. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa indikator pembeda asam basa yang baik adalah zat warna yang dapat memberikan perubahan warna yang signifikan.